Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan usaha keripik singkong Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Singkong adalah salah satu jenis umbi-umbian yang banyak tumbuh. Di singkong merupakan produk pertanian yang cocok untuk di unit bisnis karena manfaat yang diperoleh dari komoditi tersebut cukup banyak. Dilihat dari mangsa pasar yang cukup menggiurkan atas bahan baku singkong. Banyak olahan makanan yang bisa kita buat dari singkong. Saat ini banyak pengusaha makanan melakukan inovasi pada singkong baik dari segi bentuk maupun rasanya. Keripik singkong atau corn chips dapat menjadi salah satu alternatif olahan yang menyehatkan atau healthy food. Selain itu, keripik singkong memiliki umur simpan yang relatif lama, sampai berbulan-bulan, sehingga mempunyai prospek ekonomi yang bagus. Sebenarnya, prospek pengembangan usaha singkong di Indonesia cukup menjanjikan. Dalam beberapa tahun terakhir, minat masyarakat dalam mengkonsumsi singkong juga semakin meningkat dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini oleh perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin memilih gaya hidup sehat secara vegetarian. Selanjutnya itu visi misi, di mana visi memperkenalkan dan mempertahankan kualitas produk makanan di Indonesia. Keripik singkong dan mampu menjadi makanan yang berkualitas, menarik, dan diterima oleh kalangan masyarakat sebagai makanan cepat saji atau cemilan, serta merambah pasar menengah ke atas dan juga pasar menengah ke bawah untuk memperluas pasar. Misinya yaitu pertama, memperkenalkan produk pada masyarakat luas. Yang kedua, memberikan kepuasan pada pelanggan. Dan yang ketiga, memanfaatkan bahan baku utama talas sehingga menjadi makanan yang berkualitas. Dan yang keempat yaitu mencari keuntungan dari modal yang kecil. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan pertama, berwirausaha. Yang kedua, menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan akan berbagai jenis makanan ringan, terutama makanan ringan yang berbahan singkong. Dan manfaatnya yaitu yang pertama, memotivasi orang lain agar lebih berani dan kreatif dalam berwirausaha. Yang kedua, dengan adanya usaha ini secara tidak sengaja juga akan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar usaha apabila usaha semakin berkembang. Dan yang ketiga, meningkatkan harga jual ubi yang pada awalnya murah menjadi lebih mahal karena dapat dioptimalkan menjadi keripik singkong dengan harga jual yang lebih tinggi. Dan selanjutnya, data perusahaan. Nama perusahaan yaitu Toko Corn Chips. Jenis usaha cemilan atau keripik singkong. Alamat perusahaan Tarakan Timur, daerah Mambruangan, Jalan Simpang Amal, RT 2 nomor 48. Pemilik perusahaan yaitu Koranaisa. Selanjutnya yaitu struktur perusahaan. Struktur perusahaan organisasi masih ditangani oleh pemilik perusahaan itu sendiri. Dan selanjutnya itu konsep usaha. Konsep usaha yang saya pakai yaitu online melalui aplikasi penjualan yaitu Lazada dan sosial media. Dan offline di mana konsep ini dari penjualan online kemudian akan kita lakukan penjualan di lapangan apabila memiliki pelanggan tetap. Bab 2, aspek produksi. Deskripsi produk. Keripik singkong adalah jenis cemilan ringan yang banyak disukai masyarakat baik anak kecil hingga orang tua. Kerenyahan serta gurihnya rasa keripik singkong membuat cemilan ini tak pernah terlupakan dari zaman dahulu hingga masa kini. Cemilan keripik singkong sendiri dibuat dari bahan utama, yakni singkong diiris tipis, kemudian digoreng hingga kering dan ditambah bauran bumbu-bumbu pilihan yang enak. Selanjutnya itu jenis produk. Jenis produk saya adalah singkong dengan mutu yang baik dan cara pembuatannya yang higienis. Dan selanjutnya, kualitas produk. Produk saya dapat bertahan selama seminggu apabila
olahan mentahnya disimpan dalam kulkas, dan untuk olahan jadi bisa bertahan berhari-hari jika disimpan tempat wadah yang kering. Terhindar dari matahari, air yang membuat cemilan keripik bisa basi atau apa. Selanjutnya yaitu komposisi produk, di mana komposisi produk ada air 6,4 gram, karbohidrat 36,8 gram, energi 154 kalori, protein 1,0 gram, serat 0,9 gram, lemak 0,93 gram, kalium 394 mg, kalsium 77 mg, vitamin C 31 mg, fosfor 24 mg. Dan selanjutnya yaitu peralatan. Peralatan ini sendiri, gratis atau milik sendiri, seperti plastik kemasan 100 gram yaitu 15 buah, gunting, timbangan, kotak kecil, plastik hitam, lem. Selanjutnya itu cara pembuatan. Di sini keripik singkong tidak dibuat oleh pemilik usaha, tapi di sini hanya membeli keripik yang sudah jadi atau yang sudah diolah, dan si pemilik hanya menjualnya kembali. Adapun cara pembuatan keripik dan cara mengemas produk. Dan cara pembuatan keripik singkong, yang pertama, singkong yang sudah dikupas dan dicuci bersih dan diiris tipis. Yang kedua, cuci singkong sampai air cucian bening. Yang ketiga, haluskan bawang putih dan garam. 4. Rendam singkong dengan air panas. 5. Tambahkan bumbu bawang putih dan baking soda ke dalam rendaman dan aduk rata. 6. Rendam dan diamkan singkong selama 1 jam. Yang ketujuh, tiriskan singkong dan cuci bersih. 8. Panaskan minyak. 9. Goreng singkong hingga kecoklatan. Dan angkat dan tiriskan. Dan yang terakhir, yang 10, yaitu adalah bauran penyedap rasa. Di mana penyedap rasa ini yang digunakan yaitu manis asin. Selanjutnya yaitu bab 3, aspek keuangan. Kebutuhan modal awal. Kebutuhan modal awal yaitu berjumlah 50.000 untuk modal awal dalam pembelian keripik singkong yang sudah diolah. Dan laporan keuangan. Laporan keuangan dalam berusaha. Nomor 1, jenis pengeluaran yaitu keripik singkong yang sudah diolah. Harganya yaitu 50.000. Satuan 1 kg. Dan jumlah 50.000. Modal atau pemasukan. Modal yang penjual keluarkan dalam sekali produk ialah sebesar 50.000. Total biaya sama dengan bahan baku tambah perlengkapan tambah lain-lain. Di mana bahan baku yaitu 50.000 tambah perlengkapan ini ada yang sudah ada atau gratis, dan lain-lain tidak ada. Jadi total biayanya itu 50.000. Total pengeluaran yang digunakan dalam satu kali produk menghasilkan 15 produk dengan modal pengeluaran 50.000. Penentuan harga jual. Harga pokok produksi sama dengan total biaya dibagi hasil produksi, di mana total biaya yaitu 50.000 dibagi hasil produksi yaitu 15 batch. Jadi harga pokok produksi yaitu 3.333, dan harga jual produk di mana harga pokok tambah laba yang diinginkan. Harga pokok yaitu 3.333 ditambah laba yang diinginkan 3.667. Jadi harga jual produk yaitu 7.000. Perhitungan laba rugi. Laba sama dengan dalam kurung hasil produksi dikali harga jual dikurang modal, di mana hasil produksi kali harga jual yaitu 15 kali 7.000
dikurang modal 50.000. Jadi labanya yaitu 55.000. Presentasi laba dibagi modal, di mana laba yaitu 55.000 dibagi modal yaitu 50.000 dikali 100%. Jadi sama dengan 1,1%. Selanjutnya yaitu bab 4, dokumentasi kegiatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumentasi kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama yaitu stiker. Ini langkah pertama yang saya lakukan yaitu membuat stiker untuk produk saya. Dan yang kedua, ini adalah dokumentasi yang kedua yaitu di mana saya sudah membeli keripik yang sudah jadi atau yang sudah diolah, dan saya memilih kemasan yang anti air, di mana kemasan ini bisa ditutup dengan rapat dan terhindar dari angin, panas, dan lain-lain, sehingga tidak terjadi apak atau basi. Setelah selesai dimasukkan dalam kemasan, dan dokumentasi yang ketiga ini saya telah mendaftar aplikasi penjualan yaitu Lazada, di mana saat saya mendaftar aplikasi penjualan dan saya mempromosi hasil produk saya, di sini ada 2 pemesan pertama dalam toko Korchips. Dan dokumentasi keempat ini yaitu pengemasan produk. Dan dokumentasi yang kelima yaitu pengiriman, di mana di sini saya sudah melakukan pengemasan dan untuk diproses dikirim dan pengiriman. Yang keenam, dokumentasi kurir, di mana kurir ini bekerja sama dalam penjemputan yang dimana produk yang sudah saya kemas dan saya lakukan pengirimannya di aplikasi penjualan Lazada. Dan kurir ini melanjutkan tugasnya yaitu pengiriman ke pemesan toko Korchips. Dan dokumentasi yang ketujuh, setelah saya melakukan promosi penjualan melalui aplikasi penjualan yaitu Lazada, yang ketujuh ini saya melakukan promosi melalui sosial media, di mana dalam promosi sosial media banyak orang tidak menggunakan aplikasi pemesan Lazada. Setelah saya melakukan promosi melalui sosial media, banyak pelanggan yang memesan melalui sosial media. Di sini ada dokumentasi yang ke-8, di mana ini ada seorang ibu-ibu yang telah memesan keripik Korchips. Selanjutnya yaitu bab 5, penutup. Kesimpulan. Singkong dapat diolah menjadi berbagai macam makanan, salah satunya adalah keripik singkong. Dalam proses pembuatan keripik, ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu pemilihan, pencucian, pemotongan, penggorengan, dan pengemasan. Dalam membuat suatu usaha, tujuan paling utama adalah memperoleh keuntungan. Dengan mengelola singkong menjadi keripik akan diperoleh keuntungan yang lebih besar daripada menjual singkong secara langsung tanpa proses pengelolaan. Dalam pembuatan usaha ini, keripik singkong ini akan dipromosikan lewat metode online dan offline, di mana metode online-nya yaitu menggunakan aplikasi penjualan yaitu Lazada dan media sosial, di mana saya memakai WhatsApp, Instagram. Dan metode offline-nya yaitu
dipasarkan. Selanjutnya yaitu saran. Izinkan saya memberi beberapa terkait laporan yang telah saya buat ini, di mana lahan yang ada di Tarakan memang cukup luas untuk dijadikan lahan menanam bahan baku seperti singkong. Namun, ada baiknya para pembisnis rumahan yang menjual keripik singkong di Tarakan jangan hanya fokus di Tarakan saja. Ada baiknya lebih diperluas hingga keluar Tarakan, yang tentu saja konsumennya juga lebih banyak. Apalagi keripik singkong Tarakan punya ciri khas tersendiri. Zaman pun sudah semakin maju, di mana teknologi sudah sangat canggih sehingga penjualan pun saat ini dapat dilakukan secara online, di mana jika melakukan jualan secara online, tentu saja segmentasi pasarnya jauh lebih luas lagi. Sehingga keripik khas Tarakan tidak hanya dapat dikonsumsi wisatawan yang ke Tarakan saja, namun juga dapat dipesan secara online ke seluruh konsumen di dunia. Adapun saran motivasi untuk memulai wirausaha. Yang pertama, rileks selalu ada hari esok. Yang kedua, lebih berani dalam mengambil resiko. Yang ketiga, percayalah pada diri Anda sendiri. Keempat, jangan takut pada tantangan apapun. Kelima, jangan pikirkan apa yang orang lain katakan tentang Anda. Keenam, kembangkan kekuatan, bukan kelemahan Anda. Ketujuh, berpelisirlah. Dan yang kedelapan, menjelajah selagi masih muda. Terima kasih. Demikian presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Selamat pagi.